Budidaya tanaman hias tidak semata-mata karena menarik mata, tapi banyak lagi manfaat yang bisa dirasakan. Tak heran, selain sekedar penghias di lingkungan perumahan, banyak orang yang tergiur dengan pundi-pundi rupiah hasil penjualan tanaman hias. Pada dasarnya, tanaman hias ditunjukkan untuk mempercantik hunian dengan kesan natural, sekaligus menyegarkan udara sekitar. Nah, tanaman hias terdiri dari banyak jenis, dan trennya selalu berganti-ganti tiap tahun. Tanaman yang memiliki nilai minat paling tinggi tentu dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Woi, kemana men kita men? Wah men, pokoknya mau tahu men, pokoknya kau ikut ya men. Kali ini ada hal yang menarik men, apa ya men? Pokok ikut deh. Serius men? Iya, jangan banyak tanya. Sudah banyak tanya, tidak tahu pula, makanya tidak tahu ikut. Ayo men, aman men. Nah men, apa kabar men? Kita jumpa lagi men. Kali ini kita berada di salah satu tempat atau di kawasan kota Jambi men. Kalau tidak salah daerah Mayang men. Nah, mau tahu men kita kali ini ngapain men? Sebelumnya kemana-mana men kita keliling-keliling, kita satu pantun dulu pembuka dulu men. Nah, masih ingat dengan saya men? Si tampan jidan. Nah, kali ini men, seperti kata pepatah orang kita Jambi men, ke Karang Munting membeli ceret. Nah, bawa kentang dari rumah. Nah, kali kok kita bakalan syuting potret tentang aglonema. Nah, mau tahu men, aglonema itu apa men? Katanya sih tanam-tanaman. Nah, tanaman apa men? Tanaman hias ataukah tanaman liar atau tanam tumbuh patah berganti. Nah, mau tahu men? Kita cari tahu men. Kayaknya di sinilah tempatnya men. Nah, kita tanya men, tuh ada abangnya men. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Men, nih ada yang jagoin men. Kita tanya bang. Assalamualaikum bang. Siap. Nah, ini kita pengen nanya nih bang. Ini dengan abang siapa bang? Saya Hadi. Hadi. Ya. Oh, boleh buka mulut sedikit bang biar Boleh. tahu? Wah, ternyata masih gagas ayo. Bang Adi sini bang Adi. Siap, siap. Kita pengen tahu nih. Bang Adi ini abang siapa bang? Teddy. Bang Teddy. Usia berapa bang? Masih muda lah, Masih 40 40. tapi macam mana SD bang? Tidak. Kita pengen tahu bang. Nah ini sekarang ini kita lagi ngapain nih bang? Banyak sekali kembang warna-warni nih bang. Apa nih maksudnya nih bang? Daunnya merah-merah nih. Abang lagi apa nih? Nyiram-nyiram. Ya ini kebetulan perawatan harian kita biasanya pagi sama sore itu pengembunan gitu. Pengembunan. Iya. Oh, mandi. Ini emangnya tanamannya nih tanaman apa nih bang? Coba sini dulu saya pengen tahu nih bang. Ini. Ya. Ini lagi kenapa bang tidak nanam tanaman lain bang? Seperti jengkol, rambutan, malah nanam kembang ini. Memang ini manfaatnya apa ini bang kembang ini untuk bisa untuk jadi apa ini bang? Nah ini ada juga adik kita. Sebenarnya gimana ya kalau kembang ini kebetulan sebenarnya saya kan PNS guru di SMP Negeri 7. Ya. Karena kemarin ada COVID itu, saya aslinya pebonsai dulu. Oh. Gitu. Kemudian lagi teman-teman tuh lagi waktu ngumpul-ngumpul di depot-depot kembang lagi apa booming aglonema tuh, jadi kita cari-cari link gitulah. Oh. Alhamdulillah sekarang kita bisa datangin dari importir langsung khususnya aglonema. Oh, untuk di Jambi ini Untuk di kita, Jambi. kita langsung bang. Mungkin ya? kita yang pertama, yang Jadi dari kita importir. sekarang ini salah satu bisnis yang cukup menjanjikan ini bang ya. Iya. Selain aglonema atau memang khusus aglonema pada saat ini yang kita budidayakan dan kita pasarkan ini bang? Kalau khususnya saat ini saya masih lebih fokus di aglonema karena hampir 80% lah mungkin reseller yang ada di Jambi itu dari kita barangnya. Wah, men. Siap. Reseller itu apa men? Reseller tuh dia belanja untuk dijual kembali. Oh, diseller. Iya, siap. Nah, itu. Jadi abang ini termasuk distributor ya? Distributor. Wah, Betul. ini men, kebetulan yang ada di rumah men, jangan bingung-bingung kalau mau nyari kaget. Datang ke sini. Di mana nih alamat kita nih, Bang? Perumahan Argentina Residen Blok G12B Mayang. Oh iya, MM Aglonema Kalau Jambi. udah tahu Sherlock ya. Siap, siap. Nah, Bang kita nomor WA nanti kita kasih Siap. tahu juga. Abang ingin tahu, Bang, Abang sering ngambil di sini juga kemudian jual lagi atau memang kita kerja sama di sini, Bang? Ya kayak itu lah istilahnya nih apa ya? Kita ngambil juga, terus juga untuk banyak juga seller-seller Jambi nih kan. Oh. Ngisi-ngisi lah. Kenapa kita lebih milih di sini, Bang? Ini nih lagi daun naik daun. Lagi naik daun, lagi rame-ramenya di sini, Bang. Ibu-ibu senang yang merah-merah Abang kan? tahu kira-kira yang merah-merah ya. Merah. Duit bebas senang merah, ibu-ibu. Nah, itu. Jadi kalau kita pingin tahu, Bang, mungkin tahu nggak berapa jenis aglonema yang mungkin ada di sini lah? Sebenarnya atau berapa banyak sih yang biasanya kita pasarkan itu?
Wih, kalau untuk jenis ID ya sebutnya kan, kalau aglonema sendiri sih mungkin ratusan, mungkin bisa 1000 ya. Wah, Jadi kalau saya dulu awalnya pemain koleksi sih sebenarnya. Koleksi pemain itu, juga, iya. kawanan. Koleksi itu jadi ada kita punya aglonema lokal, contohnya kayak Oh ini. ini nih, nah ini ini lokal Ini artinya. Ini silangan dari Bapak Greg Hambali, asli Indonesia. Oh kawin silang juga Iya, ya? silangan. Ini namanya Sinta. Oh Sinta Santi. Jadi kalau yang lokal ini dia cenderung lebih mahal karena dia ditani lokal gitu. Artinya itu memang taninya tradisional. Sementara kalau yang barang-barang yang merah-merah yang disukai emak-emak nih, contohnya kayak ini aja lah ini. Ah yang ini. Nah, kayak ini. Ini hibrid Thailand. Jadi dia di kultur jaringan sehingga dia apa ya? Secara jumlah tuh kuantitinya memang banyak banget. Sehingganya memang harganya lebih terjangkau lah itu. Oh, Iya. justru yang lokal lebih Yang mahal. lokal lebih mahal. Oh, gitu. Cuman kadang-kadang di masyarakat tuh salah pahamnya gini. Ada yang dia sebenarnya Thailand, tapi karena boomingnya udah sekian tahun yang lalu dia jadi tanian lokal, bukan lokal. Nah, tapi kalau yang kayak Sinta, kayak Tiara, Krishna, Tiara, iya. wah. Nah, itu memang bener-bener yang lokal Iya. gitu. Santi ada Santi. Oh, Santi nggak ada. Enggak ada Sinta, Santi. Tiara, waduh. Iya. Jadi- Amara. Jadi- Nah, ini Kali kalau ngomong kalau Krishna. sama sama ibu, ini kalau kita bawa nih saya bawa pulang nih misalnya. Iya. Mak, saya pulang sama Tiara. Iya. Jadi masalah nggak tuh bang? Oh, jadi masalah. Saya kemarin ada jual Widya aja nangis karena mantan saya jual. Jadi ternyata kembang itu men Iya. menarik men. Namanya juga tidak kalah unik atau tidak kalah trennya dengan nama-nama kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini bang ya. Siap. Cinta, Tiara, kebingungan nih mau ngasih nama bang. Saya mau lihat cewek-cewek yang lain masih ada. Boleh. Hadi Wijayanto, ternyata seorang distributor kembang khususnya jenis aglonema langsung dari importir kembang. Dan banyak seller ataupun penjual kembang aglonema yang datang ke tempatnya. Oh men, ketemu lagi men, abang nih men. Siap. Awak baru berejo nak bawa balik lah tuannya. Bang, pengen tahu nanya lagi bang. Oke. Kan abang sudah berapa tahun nih kita menjalankan usaha ini bang? Sebenarnya hitungan bulan, paling 6 bulanan lah. 6 bulanan, Setelah... Berarti termasuk hitungan tahun juga. Kalau 6 bulan kan setengah tahun bang. Iya, siap. Setengah tahun. Nah, kendala apa bang sebenarnya yang kita dapat atau yang kita hadapi ketika kita melakukan distributor ini, penjualan kembang ini bang? Jadi gini, kalau khususnya kendala, ada beberapa tanaman itu dulu kita nyarinya itu agak susah om. Jadi istilahnya gini, jadi ada waktu stok banyak di tingkatnya importir, Iya. barang dari Thailand tuh sempat ditanam di Indonesia, kemudian diseleksi baru dikirim ke kita kan gitu. Alhamdulillah biasanya sih aman gitu kan. Tapi sekarang karena permintaan banyak, jadi kadang-kadang dari importir itu belum sempat ditanam om. Oh. Baru langsung dari Thailand langsung dilempar ke sini gitu. Jadi memang resikonya sih banyak banget. Jadi kayak Bisa apa ya? stres gitu ya? Stres, kemudian pohon yang nggak layak jual harus dirawat dulu segala macam gitu. Sehingga saya harus nyiapin satu kandang lagi yang di Blok K di ujung sana itu khusus untuk penyehatan sama untuk saya tani sendiri gitu. Karena kalau langsung dijual nggak layak Di jual. karantina gitu. dulu Di ya? karantina, Karantina dulu. Nah, Contoh barang itu kalau di karantina. oh mana ini? Itu yang di Oh, di bawah men. plastik-plastik. Iya. Kita lihat men. Nah. Siap. Oh, ini di karantina dulu Siap, Bang ya. ya. Nah, ini men. Ini diembunkan. Berarti ini tanpa akar ya? Iya, bisa dibilang tanpa akar. Oh, tanpa akar. Ini berapa lama ini kita tutup? Ini disungkup ya, sungkup. Disungkup 2 sampai 3 minggu. Jadi karena saya nggak punya greenhouse yang lebar, jadi terpaksa saya mainnya pakai satu pot satu plastik kayak gini untuk ganti greenhouse dia gitu. Oh, lebih kurang berapa tadi Bang? 3 minggu? 2 sampai 3 2 minggu. sampai 3 minggu. Kemudian baru bisa kita Ya. buka. Nah, untuk membedakan sebenarnya ini harga dari jenis aneka bunga ini Bang, selain nama juga apa yang membedakannya? Sebenarnya memang ID-nya lah, ID itu nama ya. Kalau dia kualitasnya dari Thailand yang dia notabene memang dia di hibrid, maksudnya di apa ya? Hibridnya itu di kultur, dia secara harga memang lebih murah. Tapi kalau kita yang lokal yang saya bilang tadi yang dia memang ditani lokal dari apa? Dia memang stoknya mungkin masih terbatas juga di tingkat petani gitu. Jadi barang tuh limited gitu. Ada barang-barang lama yang sebenarnya dia kadang-kadang
menarik juga nggak terlalu gitu, tapi karena dia langka mungkin gitu ya. Ini kan kalau abang lihat kan daripada yang anggaplah yang ini suksom. Oh, suksom. Menarik mana bang? Kira-kira? Kalau merah sih suksom. Suksom ya? Iya. Ini secara harga padahal mahal ini nanti. Harga letak jual. perbedaannya di mana ini, Bang? Jadi ini namanya Madam Suroyo. Madam Suroyo. Berarti mamanya Suroyo. Iya, Madam Suroyo ini silangan Bapak Greg Hambali, mungkin boomingnya udah tahun 2006 apa 2004 gitu. Ini lokal ya, Bang ya? Lokal. Sehingganya mungkin zaman dahulu, mungkin dia ketika dia terbit, ini pertama kali dia muncul launching itu, harganya mungkin per ruas aja udah jutaan, padahal tahun 2000 sekian gitu kan. Jadi secara duit banyak banget lah gitu. Sehingganya keberadaan barang ini masih terbatas banget. Jadi hanya tingkat-tingkat yang pemain tadi kayak Om tadi tuh. Yang jadi punya kalau orang awam pasti nggak ini. Nggak tahu. Nggak. Oh, itu men, ternyata untuk memahami aglonema itu tidak sekedar dari warna dan bentuk, tapi memang ada semacam kawin silang yang menimbulkan spesies baru lah. Betul. Seperti itu. Maka dan keunikan itu akan tumbuh dengan sendiri dari 1000 tanaman mungkin hanya satu yang unik gitu ya, Bang. Ya kalau itu perbedaan genetiknya lah. Kalau yang ini kan keberuntungan. enggak. Kalau ini enggak ya? Enggak. Ini tinggal silang ya. Silang ya. Disilang jadi ini jadi itu gitu. Ini contoh-contoh yang lokal. Ini ada Black Moonlight, ini lokal juga. Bang, kita ini pengen mungkin tahu. udah harganya udah di atas 700-an ribu. Kalau saya boleh tahu nih, saya agak-agak sedikit takjub nih dengan memori Abang. Siap. Berapa banyak nama kembang aglonema yang Abang hafal ini? Namanya luar biasa. Hah? Banyak ya? Banyak. Tapi nama anak dewek masih ingat kan? Alhamdulillah masih. Ya itu kebanyakan ngomong nanti lupa nama anak, nama tetangga itu bahaya itu Bang. Tapi ingat ya Bang. Ingat. Nah, artinya men, Abang ini sudah paham men. Nama-nama kembang tadi bisa konsultasi di sini ya Bang ya. Siap. Mulai dari perawatan, pemeliharaan, barang baru datang. Banyak orang yang menyukai tanaman hias, terutama wanita. Walaupun trennya kadang memudar, tetapi tetap memiliki penggemar setianya yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, ternyata sampai ada perkumpulan ataupun komunitas pecinta aglonema yang tergabung dalam grup di media sosial. Nah men, kali ini kita sudah didampingi dengan ibu yang biasa katanya sering main ke sini. Nah, kita pengen tahu nih dengan Mbak siapa Bu? Saya Ade. Mbak Ade hari-harinya aktivitasnya apa? Hari-harinya saya sebagai dokter. Wah, dokter men. Ternyata dokter juga cinta akan tanaman hias. Oh iya. Saya pengen tahu kenapa Ibu sering kesini. Katanya apa sih awalnya buat Ibu jatuh hati ingin memelihara, membudidayakan, bahkan katanya menjadi salah satu distributor juga di Jambi untuk kerjasama dengan mas-mas yang ada tadi untuk jualan ataupun menjajakan kembang ini, Mbak. Jadi awal ceritanya kenal sama Mas Hadi ini karena saya pendiri grup pecinta aglonema Jambi. Jadi itu adalah satu grup di Facebook yang saya bentuk. Sebenarnya saya bukan distributor atau resellernya Mas Hadi. Tapi kita kenal karena sama-sama mencintai aglonema. Oh gitu. Ya. Berawal dari hobi. Berawal dari hobi. Jadi sebelum jauh terjadi pandemi, dari pertengahan 2019 saya udah sering pesan aglonema dari luar, dari Tangerang, dari Bogor, dari Surabaya. Terus tujuannya mendirikan grup pecinta aglonema Jambi adalah ingin mengenalkan ID di luar ID aglonema yang seperti biasa. Jadi kadang-kadang ibu-ibu kan cuma tahu oh yang merah tuh suksom, padahal itu adalah red majesty, padahal itu adalah red anja, seperti itu, kocin gitu loh. Jadi kocin sendiri pun tadi Mas Hadi udah jelasin bahwa kocin sendiri tuh macam-macam jenisnya gitu loh. Nah kebetulan saya tuh suka sama yang namanya hibrida. Hibrida itu jenisnya yang seperti hibrida apa itu, Mbak? itu adalah persilangan dari Greg Hambali. Greg Hambali. Greg Hambali itu adalah bapak aglonema Indonesia. Oh, ada jadi bapaknya beliau aglonema suka ya? menyilangkan, misalnya nih disilangkan antara rotundum Aceh dengan apa, terus hasilnya apa gitu. Jadi yang terakhir di launching sama Pak Greg itu adalah Golden Hope. Oh gitu. Nah Bu, kita pengen tahu selama Ibu mengikuti perkembangan dari aglonema ini untuk harga gimana nih? Stabil terus naik atau memang berimbang masih? Naik jauh. Makin lama makin naik. Naik jauh. Tanaman hias tak hanya menjadi penyalur hobi saja, namun bisa menjadi komoditas dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi.
Oleh karena itu, membuka usaha tanaman hias haruslah dijalankan dengan benar dan melalui perhitungan yang tepat agar mendapatkan keuntungan. Nah men, seperti kata saya tadi men, di sini bukan hanya aglonema, ada juga jenis-jenis apa tadi Bu? Boleh kita lihat di sini mungkin ada salah satu perwakilannya. Ya, yang saya tahu ini Philodendron Florida. Oh, Florida. Ya, Florida Beauty. Nah, kita pengen tahunya kalau untuk pasarannya biasanya ini per daun, per tangkai atau memang satu pot gitu? Per daun. Oh, Kalau pilo per daun besarnya, terus kalau untuk variegata harganya juga terakhir kan yang viral itu Florida Beauty variegata itu ditukar sama satu Avanza. Wow. Yang di Kediri. Serius, Bu? Serius. Waduh, kalau gitu mending beli ini apa tadi Bu? Florida Beauty, tapi ini Kanon. yang biasa, Iya. bukan Mending beli Florida Bu, soalnya nggak ada STNK pun nggak masalah. bener. Oh, lebih Yang mahal terakhir nih. malah ada yang tukar rumah ya, tukar rumah seharga 500 juta dengan 40 tanaman hias. 40 tanaman hias? Iya, jadi dia kalau nggak salah dia menukar dengan Monstera Thailand, abis itu Florida Beauty variegata, terus apalagi banyak sih. Tukar satu rumah? Satu rumah seharga 500 juta. 500 juta. Semenjak itu saya dengar kabar Bapak itu nggak punya rumah, tidur di bawah pohon itulah. Oh nggak dong, biasanya dia berani tukar rumah karena punya rumah nggak cuma satu. Artinya ini betul-betul menjanjikan men. Memang kalau sudah hobi, logika pun bisa berbicara Iya. lebih ya. Nah ini contohnya men. Nah ini salah satu kemang jenis apa ini Bu? Ini cukup Ini menarik. Epiprenium variegata yellow. Jadi kalau orang biasa ngelihat itu ekor naga. Ekor naga yang hijau. Ya biasanya kita lihat tuh hijau polos. Iya. Di sini kenapa bisa beda ini gimana ini Bu untuk warnanya ini? Memang ini khusus variegata. Jadi variegata sendiri itu ada yang kuning, ada yang putih. Oh. Nah, kalau yang variegata harganya lebih mahal dibandingkan yang hijau polos. Oh, ini genetika atau memang ada proses perkawinan Ada silang? yang proses genetika. Oh, genetika. Mutasi, ibaratnya kalau mutasi itu kan karena terjadi kelainan genetik. Oh, artinya memang faktor keberuntungan ya. Mungkin Iya. dia bisa iklim cuaca atau memang proses pertumbuhannya yang berbeda. Memang proses pertumbuhan genetiknya. Ini namanya tadi apa tadi Bu? Monstera. Epiprenium Kalau ini variegata. biasanya berapa ini bisa kita jual untuk ini? Tergantung besaran dan tergantung jumlah daun. Oh ya. Jadi kalau pilo kita biasanya besar bonggol dan jumlah daun. Ya, ini saya lihat ini agak mahal. Kenapa saya tahu? Ini bonggolnya lebih besar ini. Ini namanya turus, Mas. Oh, turus. Turus. Oh, turus. Nah, kita bingung, men. Kita tanya nanti sama yang punya turus ini apa fungsinya dan dari mana dapat ya. Ya. Makasih Bu ya. Kita mau bicara Oke. lagi sama yang punya turus. Jika Anda berminat berbisnis tanaman hias, maka haruslah belajar strategi bisnis dan manajemen usaha ini. Dalam menjalankan bisnis haruslah diperhitungkan modal, faktor risiko, lokasi, pemilihan jenis tanaman dan yang akan diperdagangkan, strategi pemasaran serta promosinya. Nah, Bang, saya tadi keliling-keliling situ saya nemu ini, Bang. Ini sebenarnya untuk apa nih, Bang? Untuk jago maling atau untuk apa ini, Bang? Ini istilahnya turus ya. Turus. Turus itu kalau di istilah di pohon Araceae, Aroid tadi, dia ada beberapa yang dia climbing. Climbing itu dia merambat. Oh, ini dari Medan ya? Kebetulan kalau ini Oh, saya itu si Taurus. Oh, si Taurus. Oh, bukan nih. Oh, beda ya? Iya, iya, Beda. Mama kira itu si Taurus. Ini Taurus ya? Ini Taurus. Oh, Iya. Turus terang saja ya. siap. Turus terang saja. Nah, fungsinya tadi buat apa ini, Bang? Jadi ini yang aroid yang climbing ya. Climbing itu yang dia merambat. Jadi contohnya kalau Oh, kita iya. lihat bisa di sini. Oh, Ini udah mulai nih. Manjat Ini udah mulai manjat nanti. Buat tongkatnya ya? Buat tongkatnya. Tongkat. Buat tongkatnya. Iya, buat manek, men. Manjat dia. Oh, gitu. Ini terbuat dari apa nih, Bang? Ini sabut kelapa. Sabut kelapa, dalamnya ini pipa nih, pipa paralon. biar tidak. Kenapa, Bang? Ya kalau beli. Ya ini buat nah, efek dari kita jual kembang ini kan banyak yang kita libatkan secara ekonomi yang sifatnya mungkin lebih meluas membantu masyarakat ya. Ya UMKM ya. Ini UMKM ya, Bang Iya, ya. iya. Nah, selain ini bisa kita ada yang jual pupuk, Iya. ada yang jual pot kembang, luar biasa men, ternyata efeknya cukup membantu. Bahkan rak-rak bunga. Rak-rak Tuh bunga di juga. pinggir jalan tuh. Udah banyak sekali. Kalau ini berapa biasa kita jual, Bang?
Ini kalau ke konsumen umum biasanya 25.000. Wow, cukup mahal ya, 25.000 ya. Tapi kalau untuk dijual kembali per 10-nya bisa lebih murah gitu. Oh, per ngambil per 10 ya. Iya. Nah, men, kalau Anda punya satu kembang, pingin lebihnya murah, walaupun kembangnya satu beli 10. Lebih murah, jadi 10 Bisa itu dijual kembali. Beda. Satu kembang tuh bisa 10 tiang. Oh. Ngejar murahnya, men. Iya kan? Itu. Oke, nah Bang, kita sudah berbicara men tadi bagaimana menariknya dari tanaman hias yang ada di Kota Jambi dan geliatnya begitu cukup membuat masyarakat menjadi perhatian khusus untuk dunia usaha bisnis ini. Nah, harapannya nih Bang, buat abang-abang berdua nih, harapan kita ke depan untuk tanaman ini atau usaha kita nih apa nih Bang? Kalau saya secara pribadi karena apa ya, kita bisa mendatangkan barang-barang ini dari tingkat importir, artinya dapat harga yang paling murah gitu kan. Harapannya kita di Jambi itu ada petaninya. Jadi kita kan banyak tuh barang-barang yang mungkin gagal pengiriman, yang resign, yang rusak gitu kan, yang nggak layak jual. Mungkin kita bisa berbagi, kita jual murah, tapi jangan untuk langsung dijual gitu kan, untuk ditani. Nah, kita belajar dari Lampung, dari Bogor, kan seperti itu dia mereka mainnya. Kalau di Jambi bisa kita seperti mereka, ya mungkin kayak Lampung bisa bergeser. Kita kan termasuk di, kalau Sumatera sentral ya, di tengah ya. Artinya ke Pekanbaru bisa, ke Palembang bisa, ke Padang bisa. Jadi saya rasa sih dengan Lampung nggak bakal kalah sih sebenarnya kalau kita pandai itu. Ada petaninya, ada yang jualnya secara nasional. Rata-rata yang reseller kita nih masih bermainnya di tingkatnya marketplace. Jadi bersaing-saingnya masih di daerah aja, padahal gitu. ya ngomong kita kandangnya gitu. Nanti kalau dilanjut-lanjutin tetap menang saya yang di kandang kan gitu. Jadi kita ke nasional lah gitu kan. Kebetulan ada Dokter Fahira tadi kan yang udah buat komunitas, kita manfaatin gitu. Meskipun tren penjualan tanaman jenis aglonema mulai menurun, akan tetapi masih ada saja pembeli yang datang ke tempat ini. Nah, men, kali ini kita lihat di sini ternyata ada salah satu tamu pengunjung atau siapa nih. Nah, kita pengen tahu juga nih, lagi megang-megang kembang nih, Bang ya. Oh iya. Nih, Abang siapa, Bang? Ari, Bang Ari. Abang Ari dari mana, Bang? saya dari Kenali Bang. Kenali ke sini ngapain, Bang? Memang mau beli tanaman. Oh, beli tanaman. Ini Abang tengok, ini jenis tanaman apa? Emang Abang tahu nih? Iya tahu Bang. Kalau ini apa namanya nih, Bang? Ini red anja, Red anja. Yang ini? ini suksom. Suksom. Wah, bedanya di mana, Bang? Kalau suksom postur merahnya dia lebih pekat dan Ya, lebih full. Oh. Tapi kalau red anja masih campuran. campuran. Biasanya Abang beli untuk satu ukuran ini sesuai ukuran atau usia atau berapanya nih, Bang, biasanya untuk membedakan harganya? Berapa nih biasa Bang beli nih? Kalau untuk notanya sih beda-beda Bang. Aha. Nah, untuk antara red anja sama suksom nih beda harga. Oh. Karena kelasnya lebih tinggi suksom. Jadi ini lebih mahal? Iya lebih mahal. Biasanya suksom. berapa ini Abang beli? Kalau yang ini biasanya 2,5, Oh, 250. kalau ini? Kalau yang ini di kisaran 200 sampai 220. Ini memang Abang tahu apa? Abang menentukan harga, kan bukan Abang yang jualan. Iya. Iya. Tahu tapi ya, Kembali karena lagi. sering kesini ya, Iya, sering karena kesini sudah men. langganan sih. Iya, ini kayaknya banyak nih. Berapa ini kita beli nih Bang? Berapa ikut nih Bang? Nih, men, lihat men, nih, Abang ini. Suksomnya ada 3. Ada 3. Red anja 3. 3. Oh iya, luar biasa. Ini Bang, ini akan kita untuk di rumah sendiri atau kita jual lagi ini Bang? Atau memang kita tanikan lagi ini? Kalau untuk ini kita kebetulan ada juga untuk nyetok toko. Oh, ada toko juga Bang ya? Iya, jadi kita ya jual lagi gitu Bang. Jual lagi. Nah men, ternyata yang punya toko aja beli di sini men. Nah makanya men, kapan-kapan kita juga main ke sini nih men. Oke. Hah? Oh sudah main sini ya? Sudah ke sini men. Maksudnya kalau mau beli ke sini men. Oke, lihat dulu Bang biar kelihatan nih. Oh, boleh, boleh. Nih, kirain Ariel. Ternyata bapak-bapak juga tidak mau kalah men, akan lebih memahami kembang. Kenapa? Karena kita sebagai laki-laki selalu mencintai perempuan ya Bang ya. Iya. Luar biasa. Boleh kita jalan lagi Bang ya? Yuk men, kita cari tahu pemilik dari sini lagi tentang apa saja yang perlu diperhatikan atau kendala yang ada di sini. Kita akan coba tanyain lagi. Ya Bang, silakan pilih-pilih Bang. Selain tanaman jenis aglonema, Hadi Wijayanto mulai menambah koleksi jenis tanaman lain seperti variegata ataupun jenis tanaman yang harganya menengah ke atas. Ternyata tidak bosan-bosan berlama-lama di tempat ini. Apalagi melihat beberapa jenis kembang yang memiliki warna yang bervariasi.
Nah, men, akhir kata kita pisah dulu ya, Bang ya. Oh, siap. Iya, jangan sedih, Bang. Iya, jangan sedih, Bang ya. Siap. Nanti saya kasih kalender fotonya saya. Nah, Iya. biar ingat selalu. Nah, akhir kata, men, kita tutup dulu perjumpaan kita di sini, men. Kalau ndak pergi ke Kumpe, jangan lupa beli ceret. Nah, sampai di sini juga acara kita, jangan lupa tetap nonton potret. Ya, Bang ya? Iya. Siap. Misi, Bang. Ya. Iya. Bawa balik. Oke, siap. Jangan lupa dinotain. Oke.